Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hai adik-adik, ketemu lagi bersama kakak. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Nah, coba kalian perhatikan di sini adik-adik. Di sini ada 4 gambar. Nah, gambar benda-benda di atas ini merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda, yaitu menurut fungsinya sebagai alat untuk mengukur. Jadi untuk mengukur, alat mengukur. Nah, nomor 1 ini nama alatnya penggaris. Ini penggaris. Ini meteran. Nah, ini meteran yang panjangnya 1 meter. Ini meteran gulung. Kemudian ini meteran gulung besar. Nah, yang ini meteran gulung kecil. Jadi semua alat ini adalah berfungsi alat untuk mengukur. Alat ukur panjang. Jadi ada bermacam-macam alat ukur panjang tadi yang kakak sebutkan, lebih kurang ada 4 tadi. Tapi secara umumnya yaitu penggaris dan meteran. Jadi 2. Itu alat untuk mengukur panjang benda. Nah, ada sebuah benda seperti ini, sepatu, misalnya kursi dan buku. Nah, ini untuk mengukurnya cukup kalian menggunakan yang namanya penggaris atau mistar. Tidak perlu kalian memakai meteran yang besar atau meteran kecil, cukup menggunakan penggaris. Nah, penggaris itu, di dalam penggaris itu ada satuan ukuran panjangnya. Nah, itu disebut dengan sentimeter. Jadi di penggaris itu ada satuan panjangnya, ya adalah sentimeter, atau disebut juga atau ditulis seperti ini, cm. Itu dia. Nah, penggaris itu kadang-kadang ada yang panjangnya 10 cm, 20 cm, 30 cm. Nah, yang paling panjang itu, paling panjang sekali adalah 50 cm. Nah, ini tidak akan pernah lebih lagi dari 50 cm. Nah, kalau sudah besar itu, misalnya 100 meter, itu dia memakai namanya meteran gulung atau meteran biasa. Nah, sedangkan seandainya kalian misalnya disuruh oleh orang tua atau apa mengukur suatu benda itu lebih dari 50 cm, misalnya orang tua kalian umpamanya mau mengukur rumah. Nah, itu mengukur rumah itu tidak perlu pakai penggaris. Kalau memakai penggaris ini, waktu yang dipakai itu sangat panjang. Jadi mungkin waktu yang panjang, kemudian susah juga untuk mengukurnya. Nah, itu dia. Jadi untuk mengukurnya supaya gampang, kalau yang ukuran di atas 150 cm ke atas ini bisa misalnya 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah, ini kita menggunakan alat itu yang namanya meteran gulung. Tadi yang kakak sebut tadi, ada meteran gulung kecil, ada meteran gulung panjang. Nah, namun satuan atau angka-angka untuk ukuran panjang itu tetap dia masih memakai sentimeter. Nah, sentimeter tetap, tapi ada tambahannya, kadang-kadang panjangnya itu juga ditambah dengan angka yang namanya meter. Jadi ingat, jadi dalam meteran gulung itu ada sentimeter juga, ada juga meter, jadi 2 dia. Nah, itu dia, itu alat untuk ukur panjang yang di atas 50 cm. Nah, itu dia. Misalnya mau mengukur luas pekarangan rumah, pakai alat yang namanya meteran gulung. Nah, ya, ini kalian perhatikan, ini alat ukur yang namanya tadi penggaris. Ini penggaris.
alat ukur panjang juga penggaris. Dia mengukur untuk ukuran benda yang di bawah 50 cm. Nah, cukup namanya penggaris. Jadi penggaris ini untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 1 meter atau di bawahnya, bisa 30, 40 atau 50, 60, 70. Nah, itu pakai penggaris. Tapi setahu kakak itu penggaris yang dijual di mana-mana itu cuma 50 cm. Nah, kalau seandainya hanya sekedar di bawah sentimeter bisa juga kalian pakai. Jadi tinggal kalian tambahkan aja berapa dia. Itu dia. Jadi ini alat ukur penggaris. Ini namanya penggaris. Jadi penggaris itu biasanya kalau kalian lihat di dalam penggaris itu seperti ini. Ini kan penggaris. Nah, itu penggaris ini lalu dia mulainya nanti sini ada titik-titiknya nanti. Nah, itu untuk ukuran. Biasanya mulainya selalu dari 0. Nanti baru 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 cm. Jadi ini untuk ukuran sentimeternya. 6 dan seterusnya sampai dia 30, bisa juga sampai 50 cm. Ini penggaris. Jadi penggaris yang jual di pasaran itu ukurannya biasanya standarnya itu pakai yang namanya ukuran sentimeter. Nah, yang kedua alat untuk mengukur panjang itu namanya meteran gulung. Jadi dia mengukur panjang lebih dari 1 meter. Nah, biasanya ini yang pakai ini biasanya orang tukang kayu, orang kerja bangunan. Nah, itu yang memakainya. Contohnya ini dia. Jadi meteran ini, meteran gulung ini sudah ada 2. Meteran yang gulungan kecil ada di bawah tuh. Ada yang gulungan besar nih, gulungan besar. Nah, setiap alat ukur itu mempunyai satuan. Nah, contoh perhatikan di bawah ini penggaris. Ini satuan yang kita pakai itu adalah penggaris itu adalah sentimeter. Tadi sudah kakak sebutkan. Nah, sentimeternya itu mulainya dari 0. Ya, penggaris itu mulai dari 0, nanti dikasih setengah, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, terus sampai 30. Biasanya yang dijual itu pasaran tuh 30 cm untuk kalian belajar. Tapi kalau tukang jahit tuh dia sampai 50 cm. Ada penggaris yang panjangnya 50 cm. Nah, kalian tadi sudah kakak jelaskan untuk alat-alat mengukur panjang itu satuan yang dipakai segala macam, baik itu penggaris atau meteran gulung. Sekarang kakak akan coba mengajarin kalian cara mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur. Nah, kalau di sini contohnya penggaris. Nah, perhatikan, sini ada penggaris, sini ada pensil. Nah, langkah untuk kalian mengukur atau cara kalian mengukur pensil ini, langkah pertamanya itu pertama kalian letakkan dulu ini salah satu ujung pensil tepat sejajar pada angka 0. Nah, ini ujung ini tepatkan di angka 0. Kemudian yang keduanya atau B-nya, lihat angka yang sejajar dengan ujung pensil yang satu. Nah, lihat ujung pensil yang satu ini sejajarnya di posisi mana. Nah, di sini ternyata sejajar di angka 5,5 atau 5,5 cm. Nah, angka yang ditunjuk untuk ujung pensil tersebut yang merupakan menunjuk panjang pensil. Jadi yang di ujung inilah yang merupakan panjang pensil. Nah, penggaris itu biasanya sampai 30 ini untuk umumnya. Jadi ingat, cara mengukur panjang tuh ini dia langkah pertama, taruh ujungnya dulu di angka 0, kemudian lihat ujung yang satu lagi di mana dia. Nah, ujung yang satu inilah yang merupakan angka untuk menunjuk panjang suatu benda yang diukur. Itu dia cara mengukur
panjang benda menggunakan penggaris. Nah, kalau kalian menggunakan meteran gulung sama, taruh dulu yang pertama yang mau diukur itu dari 0, tinggal kalian tarik meteran gulung itu sampai batas yang mau diukur. Nah, itulah panjang yang akan kalian ukur. Nah, pada penggaris ukuran panjang pensil itu dinyatakan dengan satuan sentimeter. Nah, kalau untuk kalian mengukur seperti lebar ruang kelas, kemudian panjang halaman, sebagainya, itu kalian memakai alat meteran gulung. Itu satuan yang dipakai kan kakak bilang tadi ada 2, sentimeter sama meter. Biasanya secara umum tuh meter dipakai. Kenapa? Karena dia sudah untuk mengukur panjang yang jaraknya itu jauh, jarak tempuhnya jauh, jadi ya harus dipakai meter biar gampang menghitungnya. Tapi kalau sentimeter itu menghitungnya susah. Misalnya 1 meter itu mau kita menulis angkanya banyak di meteran, jadi terlalu boros. Makanya kalau meteran gulungan itu biasanya rata-rata menggunakan yang namanya meter. Nah, ingat, jadi 100 cm yang ada pada penggaris itu kalau di dalam meter gulungan itu sama artinya 1 meter, sama artinya 1 meter. Nah, makanya untuk mengukur yang luasnya jauh cukup pakai meteran gulung, karena ini sudah satuan panjangnya itu sudah dikecilkan lagi. Yang 100 ini bisa dijadi 1 meter, jadi tidak terlalu boros untuk membuat angka-angka di meteran tersebut. Nah, ingat, jadi penggaris untuk meteran gulung itu biasanya angka yang dipakai adalah meter. Nah, ini dia meter. Ini untuk penggaris gulung. Untuk meteran gulung maksudnya dipakai angkanya meter. Nah, kadang-kadang itu untuk mengukur misalnya sekolah atau kelas atau pekarangan rumah, seandainya mengukur jaraknya lebih jauh daripada seperti pekarangan rumah atau pekarangan sekolah, seandainya mengukurnya lebih jauh lagi, umpamanya mengukur satu kota ke kota lain, misalnya Kabupaten Batam, itu diukur dengan ke provinsinya, kotanya lagi, ibu kota provinsinya misalnya Tanjung Pinang, jadi mengukur kota Batam ke Tanjung Pinang. Nah, itu kan jaraknya jauh. Nah, itu pakai yang namanya satuannya itu tidak perlu lagi kita pakai meter. Nah, biasanya untuk mengukur yang jaraknya terlalu jauh seperti kota-kota itu kita pakai lagi yang satuannya yang lebih tinggi, itu namanya satuan ukuran lebih panjang adalah kita pakai yang namanya kilometer, atau disingkat seperti ini, kilometer, km. Nah, jadi untuk mengukur kota ke kota pakai ini, km atau kilometer. Nah, adik-adik, itulah tadi sudah kakak jelaskan tentang alat untuk mengukur panjang, apa-apa saja alatnya, kemudian satuan yang dipakai dalam alat mengukur panjang itu apa saja, kemudian satuannya apa, kemudian cara mengukurnya juga sudah kakak terangkan. Jadi ingat, dalam materi ini yang jelas kalian harus paham tentang satuan panjang itu alat-alatnya apa, kemudian angka yang dipakai dalam satuan panjang itu apa satuannya, dan cara mengukurnya juga kalian bisa. Jadi 3 poin. Sekarang biar kalian mantap paham, kakak kasih soal di sini. Nah, di sini perhatikan, tentukan panjang benda di bawah ini. Jadi tentukan panjang benda di bawah ini. Nah, jadi besok prakteknya seperti ini. Ini kakak bentuk gambar. Kalau kalian di rumah ya langsung praktekkan
Nah, di sini disuruh mengukur penghapus. Nah, ingat tadi sudah kakak sampaikan, dalam mengukur benda itu menggunakan penggaris. Titik pertamanya ini, ujungnya ini diletakkan di angka 0. Kemudian kita lihat di titik 1 lagi posisinya di mana. Nah, ini lihat posisinya di 3. Nah, jadi 1, 2, 3 berarti 3. Nah, inilah panjang penghapus itu berarti 3 cm. Nah, jadi jawabnya adalah 3 cm. Coba perhatikan soal yang kedua, krayon. Krayon ini titik yang pertamanya dari 0 kita taruh. Kita lihat di ujungnya ini letaknya di angka 7. Berarti panjang krayon ini adalah 7 cm. Nah, itu dia. Ini panjang krayonnya 7 cm. Jadi lihat, ujung ini diletakkan di 0, kemudian ujung ini kita lihat angkanya berapa. Nah, itulah panjang benda tersebut. Kemudian krayon ini lihat lagi, yang ketiga ini ujungnya di angka 0, kemudian letak ujung yang satunya lagi, lihat posisinya berarti di angka 10. Nah, berarti panjang krayon ini adalah 10 cm. Itu dia. Oke, perhatikan lagi, kakak kasih lagi soal. Tentukan panjang benda di bawah ini. Nah, kita lihat pensil ini ujungnya di angka 0, ujung yang satunya letaknya di posisi angka. Nah, berarti panjangnya ini adalah 6 cm. Ingat, cm satuannya. Kalau penggaris ini masih cm. Kemudian spidol lagi, lihat ujungnya di angka 0 yang satu, ujung yang satu lagi ini di angka 12. Berarti panjangnya 12 cm. Lihat lagi pensil, gitu juga ujungnya di 0, ujung yang satu lagi di angka 11. Berarti panjangnya 11 cm. Itu dia. Oke, kakak kasih lagi soal selanjutnya biar kalian paham. Nah, perhatikan di sini. Tentukan alat ukur yang digunakan. Nah, perhatikan. Di sini tinggi badan yang diukur. Ketik tinggi badan yang diukur, apa alat yang dipakai. Nah, di sini ada namanya roll meter dan di sini namanya pengukur tinggi badan. Nah, kalau sudah di sini tinggi badan, otomatis yang kita pakai adalah alat pengukur tinggi badan. Jadi jawabnya adalah ini. Ini jawabnya. Ini yang kita jawab. Nah, biasanya alat tinggi badan ini dia berbentuk, kadang ada berbentuk kertas atau berbentuk kayu. Itu di atasnya aja ditempel di dinding. Jadi cukup mengukurnya di atas kepala. Misalnya kepala kalian posisinya di sini paling atas. Nah, lihat di sini angkanya berapa. Nah, itulah tinggi kalian. Nah, di sini juga soal, perhatikan. Tentukan alat ukur yang digunakan. Di sini panjang kayu ini diukur dengan, jadi tukang kayu ini ingin mengukur kayu. Nah, alat yang dipakai itu apa? Nah, di sini pilihannya ada 2. Yang pertama mengukur tinggi badan, yang kedua meter ini. Otomatis kalau mengukur tinggi badan tadi adalah untuk mengukur tinggi badan, berarti jawabnya adalah meter. Nah, ini jawabannya. Oke, ini ada lagi jawabannya, perhatikan. Sorry, ada lagi soalnya. Tentukan alat ukur yang digunakan. Nah, di sini kita panjang buku yang diukur. Otomatis alat yang diukur apa? Yang pertama di sini altimeter, yang kedua penggaris. Sudah kakak bilang kalau untuk mengukur peti buku ini kan angkanya kecil, cukup kita menggunakan yang namanya penggaris. Jadi yang tepat jawabnya adalah penggaris. Oke, perhatikan lagi soal selanjutnya. Tentukan alat ukur yang digunakan. Di sini panjang kain yang dibeli diukur. Jadi kain untuk diukur, untuk mengukur kain itu
alat yang digunakan di sini mengukur tinggi badan. Di sini meteran. Berarti jawabnya adalah meteran yang tepat. Ini dia. Nah, mungkin adik-adik itu saja yang bisa kakak berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe.